Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ru'yah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda sudah berkunjung di channel ini. Anda berada di channel yang tepat. Akhir-akhir ini banyak sekali para praktisi yang mengaku praktisi supranatural, entah itu yang mengaku dari Gus, kiai, atau mengaku dukun beneran. Yang akan saya bahas di sini, kadang di konten-konten mereka itu menayangkan hal-hal berbau mistis yang dikemas agamis. Misalnya contohnya, dulu ada kasus kecelakaan pesawat terbang. Kemudian salah satu dari praktisi supranatural ini itu mengundang korin orang-orang atau korban kecelakaan pesawat tersebut. Kemudian korin itu dimasukkan ke tubuh mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa yang masuk? Saya korinnya, korban kecelakaan pesawat. Kemudian oleh praktisi tadi ditanya penyebab kecelakaannya, kemudian siapa saja yang mati, apakah ada sabotase pada kecelakaan itu. Kemudian ada lagi ketika di perjalanan, kemudian di tempat itu banyak sekali korban-korban kecelakaan. Itu ada yang menarik korinnya juga. Korinnya korban yang telah kecelakaan ditarik, dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian cara memasukkannya itu juga macam-macam. Ada yang dengan ritual, dupa, kemenyan, kembang, dan ada dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang mereka lafadzkan dan ditarik, dimasukkan ke tubuh mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa yang masuk? Saya korinnya, Vanessa Angel. Kemarin ada yang ngaku itu korinnya Vanessa Angel juga. Dan kadang ada yang mengaku katanya rohnya Vanessa Angel. Ini kan sudah parah sekali. Kok bisa korinnya ditarik, arwahnya ditarik, yang dibumbui, dikemas seolah-olah itu adalah agamis. Lah sebenarnya bagaimana agama menyikapi hal-hal semacam ini? Katanya itu yang menarik Gus atau kiai. Itu Gus beneran, kiai beneran, apa cuma kedok saja? Yang menjadi pembahasan di sini dan yang menjadi kejanggalan, yang pertama, memang betul setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu oleh Allah disertai dua korin. Yang pertama korinuhu minal malaikah di sisi kanan, kemudian korinuhu minal jinni di sisi kirinya. Dan ini hadisnya juga sahih, memang betul. Dan kalau dibuka di dalam syarah hadisnya maupun di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jin korin, para ulama ahli tafsir ini sepakat bahwasanya jin korin yang menyertai manusia sejak lahir sampai manusia itu meninggal dunia itu adalah jin jahat. Artinya dia adalah syaitan, jin dari golongan syaitan karena sudah pasti jahatnya.
Dan tidak ada ulama ahli tafsir yang mengatakan jin korinnya yang menyertai manusia ini ada yang baik. Ada, tapi ini ada pengecualian, kecuali korinnya para nabi dan para rasul. Karena yang namanya para nabi dan para rasul, beliau maksum, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau korinnya manusia biasa seperti kita, ini tidak ada yang baik. Dan ulama ahli tafsir maupun ahli hadis menafsiri jin korin yang ada manusia, itu semuanya sepakat bahwasanya jin korin yang ada pada diri kita manusia biasa itu adalah jin yang jahat, yaitu syaitan. Setelah kita tahu penjelasan semacam itu di dalam agama, ini kok bisa-bisanya jin korin itu ditarik dan malah ucapan dari jin korin itu dipercaya oleh sebagian manusia. Apakah mereka tidak tahu kalau jin korin ini adalah jin yang jahat atau syaitan, sehingga malah dibuat konten-konten yang menyesatkan umat? Kemudian kejanggalan yang kedua, setiap manusia itu disertai jin korin, tapi agama tidak ada yang membahas di manakah keberadaan jin korin setelah manusia itu meninggal dunia. Ini catatan yang penting. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak ada yang membahas di manakah keberadaan jin korin setelah manusia itu meninggal dunia. Kok mereka bisa-bisanya dengan ketidaktahuan mereka bisa menarik jin korin kemudian dimasukkan ke dalam tubuh mediator, dan mereka tahu itu jin korinnya itu juga hanya dari pengakuan bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh mediator itu. Padahal ucapan bangsa jin oleh beliau Nabi Muhammad SAW itu disabdakan, innahu qad sodakoka fahuwa kadzubun. Mereka bangsa jin itu ada kalanya benar, akan tetapi sifat aslinya mereka adalah pembohong. Nabi pernah bersabda seperti itu ketika memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Kemudian di situ ada bangsa jin yang menjelma sebagai manusia yang mencuri harta zakat, berjanji tidak akan mencuri lagi, tapi ternyata mengulangi sampai ketiga kali. Kemudian Abu Hurairah menceritakan apa yang dialami kepada beliau Nabi. Kemudian beliau Nabi bersabda, innahu qad sodakoka fahuwa kadzubun. Di dalam hal itu bangsa jin berkata benar, akan tetapi aslinya dia adalah pembohong. Yang mengatakan bangsa jin ini adalah pembohong, ini bukan saya, adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau Nabi saja memberikan peringatan tegas akan tipu daya, godaan dari bangsa jin yang menjadi musuh manusia. Mengapa sebagian atau kebanyakan dari kita malah banyak yang mempercayai ucapan-ucapan mereka? Nah, ini sungguh kalau tidak diimbangi dengan kefahaman yang benar akan sesat dan menyesatkan bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama penjelasan yang terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari yang menceritakan cerita panjang ketika sahabat Abu Hurairah diperintahkan oleh beliau Nabi untuk menjaga harta zakatnya.
Berikut penggalan dari hadisnya, kita simak bersama. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan.